Abi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kerja ini. Iya, kita Ya. lanjut ke sesi berikutnya. Iya, sesi kali ini kita akan membahas tentang kegagalan sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Ya, betul. Iya, betul sekali. Jadi kegagalan itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Nah, apa maksudnya? Ya, jadi lawan dari kegagalan itu adalah keberhasilan atau kesuksesan. Nah, dalam proses belajar, anak-anak sangat membutuhkan yang namanya proses yang panjang. Jadi ketika proses itu berjalan, mereka akan sering dan akan intens ketemu dengan kegagalan. Karena ini adalah sebuah proses belajar anak. Nah, ujung dari proses ini melewati beberapa kegagalan, mereka akan menjumpai nanti yang namanya kesuksesan. Jadi kesuksesan itu adalah buah dari proses atau bonus dari proses belajar yang panjang ini. Seperti itu. Oh, jadi itu apa? Kalau ingin sukses, itu prosesnya dari gagal dulu gitu. Iya, betul. Ya. Terus kira-kira gagal yang seperti apa? Oh, gagalnya seperti apa? Ya, kalau anak-anak itu yang mudah itu adalah gagal dalam mengerjakan tugas. Kalau sekarang kita kerjanya tugas online, itu ketika ada tugas yang diberikan oleh gurunya, itu biasanya anak-anak tidak bisa mengerjakannya. Itu penting. Jadi biar mereka nggak bisa, supaya mereka belajar. Nah, seperti itu. Bukan kemudian kegagalan itu atau hal yang tidak bisa itu di take over atau diambil orang tuanya, sehingga mereka tidak tahu kegagalan atau kekurangan mereka. Jadi yang sekarang sedang banyak terjadi itu ketika proses belajar sedang berjalan, hasilnya mesti bagus. Jadi Saat ini. iya, saat ini hasilnya mesti bagus. Dan anak-anak nggak tahu mereka itu seberapa pinter sebetulnya, seberapa sukses. Anak juga nggak tahu. Yang tahu ujuk-ujuk nilainya bagus gitu aja. Padahal saya yakin itu tidak proses yang alamiah, melainkan banyak campur tangan dari orang tuanya. Jadi banyak orang tua itu yang sangat takut, sangat gelisah atau sangat cemas ketika melihat anaknya gagal, atau ketika anaknya mendapat nilai jelek karena semuanya pada bagus. Anakku dewe kok nggak bisa. Itu adalah hal yang menyakitkan buat orang tua biasanya. Tapi sebetulnya itu hal yang sangat dibutuhkan dan urgent untuk anak-anak dalam proses belajarnya. Karena yaitu tadi, dari proses ini mereka akan belajar namanya manajemen konflik. Nah, ketika anak-anak bisa merawat atau bisa menyelesaikan permasalahannya, mereka akan tahu kekurangan dan kelebihannya mereka. Karena tidak mungkin seorang anak itu bisa sempurna. Karena sempurna itu nanti proses menuju umur atau usia kedewasaan. Seperti itu. Nah, terus sekarang untuk saat ini itu kan kita belajar daring, ya kan? Semua pekerjaan anak ini kalau saya lihat rata-rata memang dengan bantuan orang tua. Nilai-nilainya bagus karena bantuan dari orang tua. Itu sebenarnya bagaimana menyikapinya pada saat seperti ini, itu bagaimana? Atau nanti menyikapinya ketika sudah belajar offline itu juga bagaimana? Jadi ada dua ini. Ya. Ketika saat ini dan nanti ketika sudah belajar offline. Itu bagaimana cara mengatasinya supaya anak-anak kita itu bisa melewati tahapan itu? Ya, jadi offline ataupun online sebetulnya itu masalah media ya.
Tapi yang mau saya garis bawahi yang terpenting adalah anak-anak harus diajari menghadapi kenyataan yang ada. Jadi orang tua jangan terlalu takut atau risau ketika tahu anaknya nggak bisa, atau tahu dapat nilai jelek atau gagal mengerjakan satu tugas. Toh itu hanya satu. Tugas yang lainnya insya Allah anak-anak akan berhasil. Jadi orang tua tidak perlu risau, tapi orang tua harus mau mengerti dan mau mengajari anaknya bagaimana cara merespon atau mencikapi ketika mereka tidak bisa. Ini penting. Karena kemudian orang tua habis nggak mau repot, jadi akhirnya sudahlah dikerjakan. Akhirnya anak-anak nggak tahu, anak-anak nggak ngerti. Nah, kalau kita dulu, ya kan, belajarnya offline, kita kan real nilainya. Jadi kalau kita nggak bisa, itu guru tahu kita nggak bisa sungguhan, ya kan. Alhamdulillah dulu saya jarang gagal. Jadi mulai TK, SD, SMP sampai SMA saya jarang gagal. Dan ini berbahaya. Karena orang jarang gagal itu akan merasa dirinya lebih dari yang lainnya, akan meremehkan, ya kan. Beda dengan orang yang mulai TK, SD sampai gagal terus, dia hidupnya akan penuh dengan kesabaran, dia akan kalau sabar, kalau minder, bisa sabar, bisa minder. Kalau minder dia akan berhati-hati orangnya, ya kan. Dia akan melihat banyak orang itu, oh iya ternyata ketika saya nggak bisa ini, oh orang yang lain ternyata bisa yang lain. Jadi minder itu bukan hal yang negatif, ya kan. Itu hanya perlu dikelola saja, ya kan. Mungkin saya punya pengalaman seperti itu, kamu mungkin juga punya pengalaman seperti itu ketika SD, ya kan. Gagal terus, nilainya jelek terus. Kalau saya kan alhamdulillah nilainya baik terus, ranking 1 terus, ya kan. Jadi akhirnya saya jadi sombong. Ini yang bahaya. Jadi kita tidak tahu kelemahan itu berbahaya. Sedangkan orang yang sering gagal itu tahu kelemahannya, tinggal cari potensinya saja, kelebihannya. Dan itu menurut saya lebih mudah. Berhadapan dengan orang atau anak yang sering gagal itu lebih mudah untuk menggali kekuatannya dibandingkan dengan anak yang sering berhasil atau sering sukses atau sering ranking. Itu susah nyari kelemahannya, dan juga memberikan masukan juga sulit, ya kan. Karena mereka sudah merasa biasa dan bisa segala halnya seperti itu. Padahal itu sangat tidak baik untuk proses jangka panjang ketika mereka SMA, ketika mereka sudah bekerja dan seterusnya. Karena ketika nanti sudah real di dunia nyata bahwa tidak ada orang yang sempurna, ini penting. Jadi saling melengkapi. Jadi orang yang tahu kekurangannya itu adalah orang yang belajar dari kegagalannya. Itu tidak ditutup-tutupi. Kalau ditutupi atau di cover orang tuanya, maka yang terjadi anak-anak akan buta terhadap kelemahan dirinya. Anak-anak akan tidak tahu sebetulnya saya ini punya kekurangan apa, itu tidak akan tahu. Dan yang fatal itu ketika mereka terlambat mengetahuinya. Jadi ketika sudah besar baru ngerti, oh ternyata kelemahan saya itu ini ya, itu fatal. Nah, makanya sejak dini orang tua bisa mengajarkan bahwa ini loh kekuranganmu, ini loh nak kelebihanmu, seperti itu. Goalnya itu seperti itu. Oke, berarti sekarang intinya apa dari judul kita hari ini? Kegagalan sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Ya, itu poin-poinnya. Poin pentingnya adalah sebagai orang tua kita harus memberitahukan atau mencontohkan kepada anak-anak bahwa kalian itu boleh gagal. Jangan takut gagal. Ketika nanti gagal, orang tua akan mengevaluasinya. Kalau di proses belajar itu ada remedinya. Jadi itu penting, karena dengan kegagalan itu maka kita akan tahu kekurangan dan kelebihan kita melalui evaluasi itu. Kan evaluasi yang kita sampaikan hari ini tadi adalah hal yang penting bagi orang tua ketika Zoom, ketika belajar online, tahu kegagalan anaknya, sampaikan saja, nggak apa-apa.
nggak usah takut karena prestis ya atau karena gengsi. Oh, anak si fulan dapat nilai 100 semua, anakku kok oleh dapat nilai 70. Jangan. Sudah apa adanya saja. Nanti setelah dikerjakan sendiri atau setelah anak kita berusaha sendiri, baru kita lakukan evaluasi dengan anak kita. Sehingga poinnya adalah selain belajar menghadapi proses berkesinambungan, anak-anak belajar bagaimana maintenance atau manajemen konflik terhadap kekurangan dan kelebihannya, sehingga anak-anak tidak terlalu sombong terhadap kelebihannya, juga tidak terlalu minder terhadap kekurangannya. Itu yang penting, Ciao. Oke, saja ya intinya ya. Ya, saya tidak berusaha menghina yang lain ya, Anda. Iya, oke, terima kasih Abi. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Amin ya Allah. Terima kasih Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.